Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Fahmi. Selamat menyaksikan dan selamat datang kembali di Baper TV, tentunya channel kebanggaan kita semua. Oke, makasih banyak buat yang baru bergabung di channel gue pada kesempatan kali ini. Jadi kali ini nih gue akan bacakan review film alias alur film yang sangat epic menurut gue. Dan kalau emang kalian berbeda, silakan tuh kalian komentarin tuh pendapat gue yang tidak sesuai dengan apa yang gue bilang. Jadi film ini sangat menarik. Gue bilang apa? Karena mengisahkan tentang seseorang yang disinyalir menjalani praktek aliran sesat. Menurut cerita itu seperti apakah ceritanya? Bahkan mulai nih ceritanya dari sekarang. Let's go. Nah, ini adalah sosok Ustadz Jailani. Dia adalah pimpinan pondok pesantren. Di saat itu ada murid baru bernama Yolanda. Yolanda merupakan anak baru yang baru masuk di pondok pesantren itu. Nah, tiba-tiba di dalam sebuah aula musola ada nih yang kesurupan salah seorang santri dan menyebar ke santri yang lainnya, kesurupan juga. Nah, di saat itu mereka kembali beraktivitas dan masuk ke sekolah dan diumumkan tuh sama si Ustadz Jailani bahwa nanti malam ada ujian Qorin. Nah, tiba-tiba nih salah satu atau dua orang santri ini sempatnya merekam kejadian menurut mereka janggal di sebuah bilik ke sebuah gubuk. Jadi dia merekam ada seseorang santriwati di dalam itu. Dan saat itu ada Ustadz Jailani. Nah, ini adalah nih bagian ini di mana mereka sedang ujian Qorin dan harus melemparkan boneka yang bertuliskan nama mereka. Nah, ini istrinya menemukan salah satu boneka yang tadi itu sempat dikumpulkan oleh si Ustadz itu. Nah, akhirnya istrinya sebenarnya nggak setuju dia mempelajari dan menjalankan ilmu itu, tapi ditolak. Dan direkam nih sama santri bernama Yolanda. Emang dia orangnya kreatif lah. Tiba-tiba si Yolanda berada di sebuah perpustakaan dan dia sudah berhati-hati agar tidak ketahuan oleh istri dari si Ustadz. Pelan-pelan dia berjalan, dia melangkah dengan rasa sangat takut. Dan akhirnya di luar dugaan si Yolanda, ternyata dia ketawa nih sama istri dari si Ustadz atau si Umi, biasanya para santri memanggilnya. Saat itu si Umi sedang mencari buku. Kalau tidak salah buku itu berjudul Risalah Jin. Nah, ketika si Yolanda melangkah, ketahuan tuh tadi sama si Umi. Nah, ini nih, kalau nggak salah namanya Ica. Ica sedang berada di kamar mandi. Sorry, ini si Jahra atau siapa itu. Dia masuk nih ke kamar mandi. Kamar mandi dalam keadaan yang sangat gelap. Memang peraturannya jam 10 malam itu lampu harus dimatikan. Tiba-tiba nih, ternyata si santriwati ini melihat nih ada sosok yang dianggap ganjil. Jujur aja bikin bulu kuduk kita merinding. Oh kan, muncullah tuh sosok misterius di dalam kamar mandi. Dia juga nggak tahu itu siapa sebenarnya. Dan saat itu dia sempat mengintip tuh apa yang terjadi sebenarnya.
Saat itu dia memperhatikan ada gerakan-gerakan yang aneh yang dia lihat. Dan tiba-tiba nih, oh ternyata si Ustadz Jailani ini melakukan tindakan yang kurang bermoral. Sepertinya dia memang telah dipengaruhi dengan mantra-mantra yang dibaca oleh si Ustadz Jailani ini untuk memperdaya para santri saat itu agar dia dapat dijadikan sebagai budak alias kayak pesuruh gitu. Nah, ketika itu pula mereka dikumpulkan sebuah lapangan dan apa yang terjadi ternyata ada yang kesurupan lagi. Dan tiba-tiba si salah satu santri coba menelpon Kiai Mustafa. Kiai yang dianggap bisa menjadi penolong bagi masalah yang mereka hadapi di tempat itu. Dan berlanjut lagi, sang istri dari si Ustadz berada di sebuah masjid atau musola. Dia berdoa dan tiba-tiba muncullah sosok bayangan putih dengan bersorban. Tidak lain adalah Kiai Mustafa. Kalau tidak salah ini si Yolanda. Nah ini Ica. Dia kesurupan lagi nih si Ica. Memang banyak santri yang kesurupan semenjak Ustadz Jailani menjalani ilmu tentang Qorin itu. Dan tiba-tiba ini adalah si Jahra. Si Jahra merupakan korban dari apa yang dilakukan oleh si Ustadz Jailani itu. Dan memang saat itu kondisi dalam keadaan genting. Dan ternyata si Ica telah meninggal dunia karena ada sebuah tragedi yang terjadi di tempat itu. Nah saat itu nih si Jahra diganggu oleh jin Qorin yang mencoba mendatanginya. Dan dia mengancam akan membunuh diri kalau ia terus mendekat. Dan ternyata itu adalah jin Qorin. Nah di saat itu juga semua santri sudah berkumpul di area lapang luas. Dan saat itu juga para santri berdoa dan tiba-tiba muncullah sosok bayangan putih yang cukup banyak mengelilingi sang Ustadz. Sosok bayangan putih itu adalah sosok Kiai Mustafa yang memang sangat ditakuti oleh jin Qorin. Dan semua santri berdoa memintakan pertolongan kepada Allah SWT agar terlepas dari semua itu. Dan ternyata dibacakanlah sebuah ayat untuk mengusir jin yang ada di tubuh mereka yang dilakukan oleh si Ustadz Jailani itu. Dan akhirnya jin itu pun pergi dan berakhir pula cerita. Makasih banyak buat kalian yang sudah siap nonton dari awal hingga akhir nih gue ucapin. Jujur itu film keren banget dan bagus banget. Jadi gue hanya bisa bacain alurnya buat kalian. Mungkin kalian belum ada yang nonton. Oke, itu aja dari gue. Makasih banyak. Dan gue butuh support dari kalian yang memang baru nih berkunjung di channel gue dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan di share banyak-banyaknya. Semoga cerita ini bisa mengambil banyak hikmah dan pelajaran. Intinya adalah kita
jangan pernah, intinya adalah dari film dan cerita yang gue bawain tadi adalah kita jangan pernah melakukan tindakan yang mensekutukan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kita sampai memuja dan bersekutu dengan jin, karena sesungguhnya derajat manusia itu jauh lebih mulia dari jin dan syaitan. Perkuat iman. Sampai jumpa. Salam reading.